Jangan asal berdoa. Inilah adab yang membuat doa lebih mustajab. Pernahkah kamu merasa sudah berdoa setiap hari, tapi seolah-olah langit diam? Doa yang kamu panjatkan tak kunjung dijawab, hingga muncul rasa lelah dan kecewa dalam hati. Sahabat, ketahuilah, Allah tidak pernah menolak doa hambanya, tapi seringkali cara kita berdoa yang keliru. Ada adab-adab yang sering kita abaikan, padahal justru di sanalah letak rahasia terkabulnya doa. Karena doa bukan sekadar ucapan, tapi pertemuan antara hati yang tunduk dan rasa yakin kepada Allah. Dan siapa yang berdoa dengan adab yang benar akan merasakan betapa lembutnya kasih sayang Allah menjawab setiap permohonan. Sebelum kita lanjut membahas satu persatu adab doa yang membuatnya lebih mustajab, mari isi kolom komentar dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, agar setiap doa yang kita panjatkan hari ini turut dinaikkan bersama keberkahan sholawat yang kita kirim. Bismillahirrahmanirrahim. Adab pertama, memulai doa dengan pujian dan sholawat. Sahabat, tahukah kamu bahwa setiap doa seharusnya dimulai dengan memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW? Rasulullah pernah bersabda, setiap doa yang tidak dimulai dengan pujian kepada Allah dan sholawat kepadaku, maka doa itu tertahan. Hadits riwayat Tirmidzi. Bayangkan, kita ingin meminta sesuatu kepada raja dari segala raja, tapi kita langsung menyebut permintaan tanpa menyapa atau memuji kebesarannya terlebih dahulu. Sungguh, itu bukanlah adab yang indah di hadapan Allah yang Maha Agung. Maka sebelum lidahmu mengucapkan permohonan, ucapkanlah dengan penuh kelembutan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Lalu kirimkan sholawat penuh cinta. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Karena sholawat ada penghantar doa kita menuju langit. Ia seperti kunci yang membuka pintu rahmat dan membuat permintaanmu diterima dengan penuh kasih sayang. Jadi, mulai hari ini, jangan tergesa-gesa saat berdoa. Mulailah dengan pujian dan sholawat, karena di sanalah letak keindahan dan kekhusyukan doa yang sejati. Adab kedua, berdoa dengan hati yang khusyuk dan rendah diri. Sahabat, kadang tanpa kita sadari, kita berdoa dengan mulut yang bergerak. Tapi hati kita mengembara entah kemana. Padahal doa bukan sekadar kata-kata, melainkan bisikan hati yang tulus kepada Allah yang Maha Mendengar. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Khusyuk itu bukan berarti harus meneteskan air mata, tetapi menghadirkan hati yang benar-benar merasa kecil di hadapan kebesaran Allah. Merasa tak punya daya, tak punya kuasa, selain bergantung sepenuhnya kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai dan tidak sungguh-sungguh. Hadits riwayat Tirmidzi. Maka saat engkau berdoa, berbicaralah seakan engkau benar-benar sedang berbicara dengan Allah. Bayangkan dia begitu dekat, mendengarkan setiap kata, setiap getar harap dalam dadamu. Turunkan hatimu, rendahkan suaramu, dan biarkan jiwamu tenang dalam kesadaran bahwa engkau sedang menghadap Sang Pencipta. Sebab doa yang keluar dari hati yang khusyuk lebih kuat daripada 1000 kata yang keluar tanpa makna. Adab ketiga, yakin akan dikabulkan dan tidak tergesa-gesa. Sahabat, salah satu kesalahan yang sering terjadi saat berdoa adalah ragu pada janji Allah. Kita meminta tapi hati kita belum sepenuhnya yakin bahwa Allah akan mengabulkannya. Padahal, keyakinan adalah jiwa dari sebuah doa. Tanpa keyakinan, doa menjadi hampa, karena tidak ada kepercayaan penuh kepada Yang Maha Mengabulkan. Rasulullah SAW bersabda, berdoalah kepada Allah dengan keyakinan akan dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai dan tidak yakin. Hadits riwayat Tirmidzi. Sahabatku, Allah tidak pernah menolak doa hambanya. Ia hanya menundanya, menggantinya, atau menyimpannya sebagai pahala besar di akhirat. Tapi seringkali, manusia tergesa-gesa, lalu berhenti berdoa sebelum waktunya. Dalam Quran Surat Ghafir ayat 60, Allah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Ayat ini bukan sekadar janji, tapi jaminan dari Allah sendiri bahwa setiap doa pasti sampai.
Maka ketika engkau berdoa, tanamkan dalam hatimu, aku tidak tahu kapan dikabulkan, tapi aku yakin Allah mendengarnya. Jangan berhenti berdoa hanya karena belum melihat hasilnya. Karena bisa jadi, doamu sedang membuka pintu kebaikan yang jauh lebih besar daripada apa yang kamu minta hari ini. Dalam keputusasaan, seseorang bisa salah dalam berdoa. Bukan meminta kebaikan, tapi justru memohon sesuatu yang buruk bagi dirinya, bagi orang lain, atau bagi kehidupan yang telah Allah takdirkan. Padahal, doa sejati adalah bentuk cinta dan harap, bukan keluh kesah yang menyalahkan takdir. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 219, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Itulah sebabnya setiap kali berdoa, sertakan tawakal, pasrah dengan penuh percaya kepada keputusan Allah. Karena hanya Dia yang benar-benar tahu apa yang terbaik untuk hidup kita, kapan waktunya dan dalam bentuk apa datangnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang pun yang berdoa dengan doa yang tidak mengandung dosa atau memutus silaturahmi, melainkan Allah akan memberinya salah satu dari 3 hal. Dipercepat dikabulkan di dunia, disimpan untuk akhirat, atau dihindarkan dari keburukan yang setara. Hadits riwayat Ahmad. Sahabatku, ketika engkau berdoa, mintalah kebaikan dunia dan akhirat. Dan setelah berdoa, tenangkan hatimu. Biarkan Allah yang memilihkan jalannya. Karena sejatinya, doa yang disertai tawakal adalah doa yang paling indah, bukan hanya karena apa yang diminta, tetapi karena hati yang berserah diri sepenuhnya kepada Sang Maha Bijaksana. Adab kelima, memilih waktu dan suasana yang mustajab untuk berdoa. Sahabat, tahukah kamu bahwa tidak semua waktu itu sama di sisi Allah? Ada waktu-waktu khusus yang Allah pilih sebagai momen mustajab, ketika doa seorang hamba begitu dekat dengan pengabulan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pada malam hari terdapat satu waktu, tidaklah seorang muslim memohon kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat, melainkan Allah akan memberikannya kepadanya. Dan itu terjadi setiap malam. Hadits riwayat Muslim. Waktu itu adalah sepertiga malam terakhir, saat dunia sunyi, ketika banyak orang tertidur, dan hanya hamba-hamba pilihan yang bangun untuk menengadahkan tangan kepada Tuhannya. Dalam Quran Surat As-Sajdah, Allah menggambarkan mereka. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Maka tidak seorang pun mengetahui betapa banyak nikmat yang menanti mereka sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Begitu juga saat sujud dalam sholat, itu adalah momen terdekat antara hamba dan Rabb-Nya. Dalam sujud itulah Allah paling suka mendengar bisikan hatimu. Selain itu, ada waktu-waktu lain yang juga sangat mustajab. Saat azan dikumandangkan, antara azan dan iqamah, saat turun hujan di hari Jumat menjelang maghrib, dan ketika engkau sedang berpuasa. Sahabat, doa yang diucapkan di waktu mustajab adalah panah yang tak pernah meleset, karena ditembakkan dengan hati yang bersih dan waktu yang dipilih oleh Allah sendiri. Maka temuilah Allah di waktu terbaiknya. Bangun di sepertiga malam, tundukkan hatimu dalam sujud, dan bisikkan doa dengan penuh kelembutan dan keyakinan. Karena siapa yang mencari Allah di waktu sunyi, akan Allah sambut dengan kasih sayang yang tak terhingga. Doa adalah jembatan antara hati seorang hamba dengan Tuhannya. Ia bukan sekadar permintaan, tapi bentuk rasa cinta, harap, dan ketundukan yang paling dalam kepada Allah. Namun agar doa kita benar-benar sampai, ada adab yang harus dijaga. Adab yang bukan hanya memperindah ucapan, tapi juga membersihkan jiwa dari kesombongan dan tergesa-gesa. Kita telah belajar bahwa berdoa harus dimulai dengan pujian dan sholawat, dengan hati yang khusyuk dan yakin, tidak meminta sesuatu yang buruk, serta selalu disertai tawakal dan memilih waktu yang mustajab. Itulah rahasia indahnya doa yang benar. Bukan sekadar meminta, tetapi menyandarkan seluruh hidup kepada Allah dengan sepenuh keyakinan. Sahabatku, setiap doa yang engkau panjatkan dengan tulus tidak akan pernah hilang begitu saja. Mungkin tidak sekarang, mungkin tidak dalam bentuk yang kamu harapkan, tapi percayalah Allah selalu mengabulkan dengan cara terbaik menurutnya. Jadi, mulai hari ini berdoalah dengan penuh adab, penuhi dengan keikhlasan, dan hiasi dengan keyakinan bahwa Allah Maha mendengar dan Maha menjawab. Dan sebelum video ini berakhir, mari kita bersama-sama menuliskan di kolom komentar.
Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga setiap sholawat yang kita tulis menjadi pembuka pintu rezeki, pembawa ketenangan hati, dan sebab dikabulkannya doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruslah menebar kebaikan, karena dari satu niat tulus bisa lahir keberkahan yang tak terhingga.